Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, hari ini kita belajar tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nanti kita belajar faktor-faktornya apa saja. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Semoga nanti kita diberikan kemudahan untuk memahami materi ini ya. Oke. Faktor penyebab beragamnya flora fauna di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah iklim. Yang kedua tanah, yang ketiga air, yang keempat faktor biotik dan abiotik. Oke, sebelum kita bahas faktor penyebab yang ada 4 tersebut, perlu diketahui bahwasanya keragaman flora dan fauna di Indonesia itu masuk ke dalam 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Bahkan jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies. Itu yang sudah teridentifikasi ya. Dan jumlah spesies hewan itu mencapai 2.215. Terdiri dari burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Ya, faktor pertama adalah iklim. Oke. Ya, iklim. Oke. Iklim itu memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Nah, karena dalam iklim ini terdapat faktor kelembapan, lalu suhu udara, dan angin. Nah, angin ini juga sangat berpengaruh ya terhadap perkembangbiakan tumbuhan. Ya, dengan angin itu memperlancar penyerbukan dan sebagainya. Oke, dengan iklim di Indonesia itu iklim tropis ya, yang suhunya itu tidak ekstrim, jadi menjadikan Indonesia ini memiliki tumbuhan yang beraneka ragam, Nah, dengan tumbuhan yang banyak itu juga menjadi penyebab banyaknya hewan-hewan, ya karena banyaknya sumber makanan. Oke, lanjut. Lalu sinar matahari. Ya, sinar matahari di Indonesia juga tidak terlalu ekstrim. Artinya tidak terlalu panas dan ya, tidak terlalu panas ya, sedang. Curah hujannya juga tinggi. Sehingga menyebabkan ya tumbuhan jadi banyak. Lalu, faktor yang kedua adalah tanah. Oke. Nah, tanah itu ya bisa dilihat dari tingkat kesuburannya, ya suhu tanahnya, daya serap air. Nah, tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah dan daya serap airnya kurang baik. Nah, contohnya kita lihat hutan di Kalimantan itu berbeda dengan hutan di Nusa Tenggara, yang mana hutan di Kalimantan itu kan hutan hujan tropis ya, sana lebih subur karena kondisi tanahnya lebih bagus dibandingkan Nusa Tenggara. Ya, ini. Nah, ini gambarnya. Kalau di Nusa Tenggara paling banyak itu sabana. Nah, sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Nah, ini sabana, hutan di Nusa Tenggara. Nah, ini yang atas samping
itu hutan hujan tropis di Kalimantan. Ya, kondisi tanah mempengaruhi tumbuhan di sana. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah air. Ya, air berperan menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan. Ya, flora yang ada di daerah dengan cuaca hujan rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah bercurah hujan tinggi. Oke, yang keempat adalah faktor biotik dan abiotik. Ya, faktor biotik itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, manusia bisa juga memiliki peran dalam membuat beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Contohnya manusia melakukan pengembangan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Itu ya, dengan mendatangkan dari mana, misalkan ya, dikembangbiakan seperti itu. Nah, manusia juga bisa menjadi penyebab kepunahannya, misal berburu secara liar atau tidak melakukan reboisasi. Itu juga manusia bisa menyebabkan flora dan fauna di Indonesia menjadi beragam atau punah gitu. Lalu hewan, kalau hewan itu kalian pernah dengar rantai makanan ya? Ya, bisa dilihat di rantai makanan. Hewan juga bisa mempengaruhi. Misalkan jumlah predator tidak sesuai dengan yang dimakan. Jadi itu bisa terjadi ketidakseimbangan. Oke, selanjutnya faktor abiotik. Ya, faktor abiotik itu yang tadi disebutkan, ada iklim, tanah, dan air. Ya, abiotik itu yang tidak hidup ya. Oke. Sudah. Ya, sekian untuk pembahasan mengenai keragaman flora dan fauna Indonesia. Ya, kita lanjutkan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tapi untuk hari ini kita persebaran flora dulu ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.